Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Iya. Lagi dalam pelajaran agama. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, aku mau semuanya berdiri, laki perempuan berdiri. Oke, kasih rapi bajunya. Yang belum dikasih masuk, yang masuk dalam. Kasih rapi lagi, bajunya, pakaiannya. Perhatikan. Sudah. Kemudian semuanya perhatikan di bawah-bawah meja ataupun kursinya. Lihat, kalau ada sampah-sampah yang berserakan, ambil sampahnya kemudian buang ke tempat sampah. Kalau ada ambil buang ke tempat sampah. Ayo silakan. Harus bersih, harus rapi. Dan agama harus terminan ya. Terminan. Sudah, kalau sudah boleh kembali dulu. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita belajar, kita rapikan diri kita bersihkan kelas kita supaya belajarnya aman dan nyaman. Baik, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita agar bisa menerima pelajaran yang baik. Pak Guru mau satu orang pimpin kita dalam doa. Heru. Mari. Heru ini Heru. Atau siapa Safian? Safian. Mari. Kalau dan kamu saya sudah bagus. Ayo. Aku nama Safian. Yang lain ya. Oke. Kalau kita dalam doa. Teman-teman yang berguru sebelum kita melakukan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Safian. Alhamdulillah kita sudah kasih bersih diri kita, kasih rapi diri kita sudah kasih bersih kelas. Mari kita berdoa. Semoga pada pertemuan kita kali ini kita bisa menerima ilmu dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita hingga kita bisa menerima materi dengan baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penyelenggaraan jenazah ataupun kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Yang mana kita akan belajar materi ini yaitu melingkupi penyelenggaraan jenazah dan fardu kifayah, itu baik dari cara memandikan, mengkafankan, mensolatkan hingga yang terakhir menguburkan. Ya, tujuan kita belajar fardu kifayah ini yang pertama agar tambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini bahwasanya kita telah pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya, mungkin kita ataupun siapa saya. Oleh karena itu orang muslim yang hidup ini punya berkewajiban terhadap muslim yang sudah meninggal. Jadi kalau orang meninggal, kita ada kewajiban terhadap mereka. Yang mana kewajiban itu disebut dengan fardu kifayah, yaitu meliputi memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan juga menguburkan. Ada juga tujuan kita belajar tentang penyelenggaraan jenazah adalah agar di kehidupan nyata, di kehidupan masyarakat, mana atau kelak ada tetangga kita ataupun keluarga dan saudara kita yang meninggal, maka kita bisa mengadakan penyelenggaraan mereka. Ya, makanya kalau ada keluarga meninggal, tidak perlu dari cari orang, tapi kita sendiri bisa untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Oke, sebelumnya kalau pesan dulu saya tidak hadir ya. Guru absen
Absen dulu, yang hadir bilang hadir, yang tidak kasih tahu kenapa tidak hadir, sakit, izin ataupun apa. Ahmad Dhani Hadir. Ahmad Fauzan Hadir. Sayyidila Hadir. Dia Ayu Alfa. dia kemana ya Dia Ayu? Belum datang. Apa ya? Asmiyati Ilham Samai Indri Muhammad Kosa Purwanisi Hadir. Safira Hadir. Safianto Anil Motora apa ya? Andini Andini dia sakit tadi, orang tuanya sempat kasih Pak Guru ada suratnya. Kita berdoa semoga Andini diberikan kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Anggra ini Erwin Samai Febi Heru Lisdawati Hadir. Lisdayanti Muhammad Pakan apa ya? Muhammad Faris Purwanto Rahmawati Nurfiti Siti Nursifa apa juga? Siti Zulfa oke. Ulfa Lawai apa? Wahyu Dwi Putra. Jadi apa ini harus rajin. Bi, Pak Guru baru ningsi. Ningsi. Najwa sudah. Oke, anak sekalian, seperti yang Guru sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah ataupun tentang fardu kifayah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan dan juga menguburkan. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar agar yang pertama keimanan kita semakin kuat dan kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, kemudian kita bisa mempraktekkan fardu kifayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Ini bisa perhatikan di layarnya. Tommy. Oke, baik semuanya, perhatikan di layar depan ini. Pak Guru akan tampilkan sebuah video. Bisa lihat ya. Bisa lihat videonya semua. Bisa diperhatikan.
seorang mau meninggal saking luar biasa. Tidak bisa bergerak orang meninggal. Ini meninggal. Kita tahu ya, sebelumnya kita tahu sakit kita senang kita. Makanya kalau seorang anak yang mandiin orang tuanya juga bagaimana seorang anak bisa kasih mandi orang tuanya kalau dia tidak tahu caranya? Ya? Setelah dimandikan, kita dikafani. Kemudian disolatkan, dikafankan, disolatkan, baru kita dibawa ke tempat peristirahatan yang ini potret-potret orang pada saat sakratul maut. Makanya kalau orang yang meninggal harus dia jaga supaya dia bisa mentalkinkan la ilaha illallah. Rata-rata orang meninggal begitu, pandangannya ke atas, perutnya terbuka karena dia lihat itu mereka masuk ke dalam dunia. Jadi pas kalau meninggal orang sakit itu kan bisa belum keras, tapi kalau sudah turun 2-3 jam dia keras, dia tidak bisa, makanya harus tunggu. Nah, kalau yang saya begini, yang mati setengah mati, kalau saya ajal yang terlepas dia rasa setengah mati, sakit sekali. Luar biasa. Dia rasa panas, dia rasa sakit. Diajarkan talqin la ilaha illallah itu bisa dikatakan. Maka kata amalnya memang tidak berusaha. Kalau mengumpulkan pas menerima anaknya, pas saudaranya, berarti dia bisa mengazankan bakti terakhir terhadap orang tuanya. Menjadi guru. Mereka bertanya, "Ma rabbuka?" Bergetar. Orang yang pendosa, ngeri kejadian mereka menangkir. Tapi kalau yang banyak amalannya, maka malaikat muncrat menangkir dalam wajah yang tampan, yang cantik, yang bagus, yang rupawan. Makanya tentu sudah senang. Tapi kalau tidak, serang maka mereka menangkir dan berkumpul. Selesai rawat orang kalau dikuburkan tidak yang penting nggak bisa dia pulang. Oke, sudah. Dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita semua pasti akan mati. Itu pasti yang pertama. Ya.
Kalau sudah mati, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Nah, pasti tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita harus melakukan fardu kifayah, baik memandikan, mengkafankan, ya, mensolatkan dan menguburkan. Bagaimana kira-kira kalau yang meninggal itu keluarga kita, yang meninggal itu tetangga dekat kita, sedangkan kita tidak tahu caranya untuk fardu kifayahnya? Sedih kan tidak? Sedih. Kenapa? Karena terkadang bakti terakhir anak terhadap orang tuanya, manakala orang tuanya sudah meninggal, dialah yang menyelenggarakan apa? Yang menyelenggarakan jenazahnya. Itulah kegiatan orang tua. Makanya kita semuanya harus bisa. Kita semua itu harus bisa untuk fardu kifayah. Makanya pada materi ini tujuan kita agar kalian tahu bagaimana sih fardu kifayah, agar bisa tata cara memandikan, mengkafankan dan mensolatkan jenazah. Oke? Materi kita yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, yang artinya segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, pasti kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, umat Islam itu dituntut untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kematian. Cara mempersiapkan diri yaitu dengan cara beramal sebelum meninggal. Nah, jadi kalau di daerah kita, di tetangga kita ada orang yang kemalangan, ada orang terkena musibah berupa kematian, maka sebelum jenazah itu kita kafankan, kita mandikan dan kita sholatkan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama setidaknya 4 hal yang harus dilakukan kalau ada orang yang meninggal. Ya. Yang pertama itu pejamkan mata jenazah. Ya. Matanya dipejamkan. Seperti video tadi, rata-rata orang kalau dicabut nyawanya itu matanya terbuka, mulutnya terbuka. Makanya pada saat sakarat itu harus dijaga. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat sudah meninggal kita sempat untuk menutup matanya. Karena kalau sudah 1-2 jam dia sudah keras, sudah tidak bisa tidur, ditutup. Nah, buka begitu tuh, tidak bisa karena sudah keras, makanya dijaga. Yang kedua, menutup seluruh badan jenazah, tutup tubuhnya, kan? Tutup auratnya. Kalau dia masih pakai pakaian, buka pakaiannya, kan? Buka semuanya, baru ditutup pakai kain saja, kain panjang kan? Atau kain sarung. Jangan pakai pakaian supaya gampang pada saat menyelenggarakan jenazah. Kemudian letakkan jenazah di tempat yang aman. Taruh di tempat yang aman, jauh dari gangguan binatang dan sebagainya. Kemudian yang gampang orang lihat kalau mau bertakziah. Makanya kita di daerah kita kalau ada yang meninggal pasti diletakkan di ruang tamu.
Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada yang bertakziah, maka dia gampang untuk melihatnya. Kemudian yang keempat, kerabat boleh mencium jenazah. Kerabat, saudara, teman, boleh menciumnya pertama. Yang penting sebelum dimandikan. Kalau sudah dimandikan dikafankan, lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena jenazahnya sudah suci. Tapi pas sebelum dimandikan silakan. Silakan kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa tuh. Tapi harus hati-hati, harus pelan-pelan. Lanjut. Hukum perawatan jenazah. Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dimiliki orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang sudah meninggal. Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang atau lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah. Jadi beda antara fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu ain kita semua wajib melaksanakannya. Kapan tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Tapi kalau fardu kifayah, kita semua wajib melaksanakannya. Tetapi kalau sudah ada satu ataupun dua orang yang melakukan, maka kewajiban kita gugur. Ada orang meninggal, ada 100 orang di situ, maka 100 orang ini punya kewajiban untuk melaksanakan fardu kifayah. Tetapi kalau sudah 2-3 orang yang maju, berarti yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tidak boleh semuanya maju, tidak. Tapi beberapa orang kalau sudah kerja, berarti yang lainnya sudah terlepas ke kewajibannya. Oke, lanjut. Perawatan jenazah. Perawatan jenazah meliputi 4 hal. Yang pertama memandikan. Pertama memandikan. Yang kedua mengkafankan. Perawatan jenazah 4 hal yang masuk. Perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu 4 hal. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Itu yang wajib dalam perawatan jenazah. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas 2 saja, yaitu memandikan dan mengkafankan jenazah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya baru kita masuknya ke materi selanjutnya, yaitu mensolatkan dan menguburkan. Oke? Yang kita pelajari pertama menyolatkan jenazah, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Berapa pertanyaan saya? Oke? Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ini ada gambarnya. Siswa-siswa berperhatian menyolatkan jenazah. Oke. Keadaan jenazah sebelum disolatkan. Jadi sebelum disolatkan jenazah setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama suci, baik suci badan, pakaian dan tempatnya. Dan jenazah sebelum disolatkan harus suci, baik pakaian, badan maupun tempat.
memandikan dan mengkafankan jenazah. Kita masuk ke memandikan. Oke. Jadi fardu kifayah ada 4 hal. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Sekarang kita masuk kepada mengkafan, memandikan jenazah. Jadi sebelum dimandikan ada 3 syarat yang harus dipenuhi terhadap jenazah sebelum kita memandikannya. Ya. Yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Jadi kalau orang agama Islam yang meninggal itu wajib dimandikan, apapun ormasnya. NU-kah, Muhammadiyah, Hidayatullah, Jamaah Tabligh. Tapi kalau dia Islam, pada saat dia meninggal, kita orang Islam yang hidup wajib memandikannya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya mungkin ada orang yang meninggal kena bom, ada orang yang meninggal ketabrakan, ya, badannya hancur, lebur, ya. Tetapi kalau didapatkan tubuhnya walaupun sedikit, maka wajib juga dimandikan. Ya. Orang perang kena bom meledak, yang dapat cuma tangannya saja, maka tangannya itu harus dimandikan. Yang penting tubuh yang kita dapati boleh kita mandikan. Kan sering begitu toh, kalau kereta api hancur, ya. Cuma ketinggal kepalanya saja, kepala yang kita mandikan. Maka dibilang didapati tubuhnya walaupun cuma sedikit. Jangan pas sudah meninggal tabrakan, cuma dapat jarinya harus dibuang. Tidak, jarinya tetap dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Sering begitu toh? Serah. Yang ketiga, bukan mati syahid. Ya, jadi kalau orang mati syahid, maka dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafankan. Dia dikuburkan dengan bajunya yang dipakai kepada syahid. Ya. Orang yang mati syahid itu orang yang mati dalam keadaan berperang membela agama Allah. Agama Islam, membela agama, perang, meninggal, mati itu mati syahid. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Cuma disolatkan, langsung dikuburkan. Bagaimana? Ada pertanyaan sini sebelum kita lanjut? Ya, 3 hal yang harus diperhatikan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, mati syahid. Ya. Terkadang juga perempuan, ibu-ibu yang sedang hamil, kalau dia melahirkan pada saat dia melahirkan kemudian meninggal pada saat melahirkan, maka dia dihitung mati syahid. Dia dihitung mati dalam keadaan syahid. Tetapi jenazahnya tetap harus dimandikan, tetap harus dikafankan. Kenapa? Karena dia cuma mendapatkan keutamaan mati syahid, tapi bukan mati dalam keadaan syahid. Jadi orang yang meninggal dalam pas melahirkan itu maka pahalanya seperti orang mati syahid. Tetapi tetap dikafankan, tetap dimandikan. Beda dengan orang yang berperang tadi, tidak perlu lagi dimandikan. Oke? Lanjut. Tata cara memandikan jenazah. Nah, ini harus tahu. Ya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, tempatkan jenazah di tempat yang tertutup. Ya. Sama halnya seperti kita yang masih hidup. Kita kalau mandi di tempat tertutup atau di tempat terbuka? Sama hal dengan jenazah. Pada saat kita mandikan dia, tahu tempat tertutup supaya tidak jadi bahan tontonan orang, malu ya. Kita kalau mandi orang lain malu tidak? Malu, apalagi begitu juga dirasakan oleh jenazah, dia juga malu. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang tinggi ya. Jadi kalau di sini adatnya biasanya kalau kita kasih mandi jenazah kita pangku. Ya. Kan agak tinggi. Yang penting jangan dilanting. Kalau dilanting kita siram airnya, air kotornya kena dia lagi. Makanya ditaruh tempat yang tinggi. Di sini adatnya terkadang di bangku atau juga ditaruh di atas batang pisang juga ada. Ya sekarang yang modern itu ada tempat untuk memandikan jenazah seperti meja tinggi. Ya. Kalau Pak Guru lebih senang kita kasih mandi jenazah di tempat yang memandikan jenazah itu. Ya, karena jenazah juga merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Kemudian yang ketiga, pakaikan basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Jadi dalam memandikan jenazah juga jenazahnya dipakaikan pakaian, dipakaikan basahan, sarung atau apa supaya tidak terbuka auratnya. Sama seperti kita, kalau kita mandi juga harus pakai basahan. Walaupun di kamar mandi kita sendiri tetap harus pakai basahan. Karena tempat yang paling banyak setan 2. Pertama pasar, yang kedua
kamar mandi, aman, tidak ada yang lihat, dia tapi setan yang lihat. Makanya harus pakai basahan. Walaupun anda di kamar mandi sendiri, berapa usahakan pakai basahan. Kemudian yang keempat, jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Yang poin keempat ini tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pada perut jenazah. Setelah dibaringkan, jenazah disandarkan, baru diusap perutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kotoran dalam perutnya itu semuanya keluar. Ya. Biasa orang kalau sudah meninggal itu gampang keluar kotoran dalam perutnya. Tidak perlu dia tidak perlu, jadi tinggal ditekan. Karena kalau dia tidak kamu lari sendiri. Ya, itu harus dibersihkan. Banyak sekarang orang kasih mandi jenazah, tetapi dia tidak kasih keluar kotoran di dalam perutnya. Itu harus dikasih keluar, dikasih bersih, tekan pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau tidak dia cepat membusuk dari situ. Dan yang bikin cepat bau juga dari perutnya itu, makanya harus dikeluarkan. Ya. Setelah bersih, baru setelah keluar kotorannya semua, siram kasih bersih sampai tidak ada semua kotorannya. Yang kelima, bersihkan mulut dan gigi jenazah, itu dibersihkan. Ya. Bukan cuma siram, setelah bersih kotorannya, mulutnya juga kan terbuka, ya. Dikasih bersih. Ya. Pakai sarung tangan kasih bersih. Kalau bisa disikat kasih bersih. Kumpul ke apa-apa dikasih bersih. Ya. Kemudian yang keenam, bersihkan semua kotoran dan najis itu bersih. Yang kotor sudah bersih, najis sudah bersih, sudah aman semua. Nah, baru mewudukan jenazah itu yang kedua. Ya. Kalau di sini terkadang wudunya terakhir, ya. Setelah dimandikan baru diwudukan. Tetapi sunnahnya wudu dulu baru mandi. Sama seperti mandi besar. Ya. Perempuan yang belajar mandi besar, laki-laki juga, itu kalau mandi wajib itu wudu dulu baru mandi. Bukan mandi dulu baru wudu. Ya. Bersih semua baru kita wudu semua seperti biasa, kecuali kaki baru mandi. Terakhirnya baru cuci kaki. Karena terkadang kita mandi dulu baru wudu. Tetapi sunnahnya wudu dulu baru mandi. Ya. Kemudian yang kedelapan, disunahkan membasuh sampai 5 atau 3 kali. Jadi dalam memandikan jenazah itu kita boleh menyiram 3 sampai 5 kali, tergantung keyakinan kita. Kalau 3 kali kita siram sudah basah semua tubuhnya, sudah kena semua tubuhnya boleh. Tapi kalau ragu boleh sampai 5 kali. Ragu boleh sampai 7 kali. Tapi minimalnya 3 sampai 5 kali kita basuh jenazah tersebut dalam memandikannya. Selanjutnya, nah ini ada foto, anak-anak sedang mengkafani jenazah. Ini contoh jenazahnya. Oke, lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Ya. Yang pertama, kain kafan diambilkan dari uang sebaik sendiri. Jadi kalau ada orang meninggal, kan kita beli kain kafan. Nah itu kain kafan tidak sembarang ternyata. Ya. Ternyata kain kafan yang pertama harus dibeli pakai uang mayit itu sendiri. Ada orang meninggal, ada uangnya, pakai uangnya untuk beli kain kafan. Ya. Jangan sampai mencuri. Ya. Kalau tidak ada, kalau ada orang meninggal tapi tidak mau beli kain kafannya. Yang kedua, orang yang selama ini menghidupinya yang memberikan kain kafan. Seorang anak meninggal, tidak ada uangnya, maka orang tuanya yang memberikan kain kafan. Begitu, ya. Yang ketiga, boleh diambil dari uang kas masjid atau RT RW secara sah. Ada orang merantau misalnya, tiba-tiba kecelakaan meninggal, hartanya tidak ada, saudaranya tidak ada, maka kain kafannya boleh diambil di uang kas RT RW masjid setempat, yang penting dengan cara yang sah. Ya, Pak RT-nya ridho, Pak imamnya ridho, atau Pak RW-nya juga ridho. Kalau tidak ada, yang keempat, apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Ada orang meninggal, orang perantauan, ya, uangnya tidak ada, keluarganya tidak ada, kas masjid kosong. Berarti yang wajib memberikan kain kafan adalah orang-orang kaya yang tinggal di daerah situ. Ya, orang kaya yang tidak tahu mana orang meninggal, kain kafan tidak ada, orang miskin, belikan. Kenapa? Itu dihitung sedekah. Ya, dihitung sedekah. Kemudian yang kelima, dalam mengkafani jenazah, kalau untuk laki-laki diperlukan 3 helai kain kafan, dan untuk perempuan 5 helai. Kalau laki-laki 3 helai kain kafannya, kalau perempuan 5 helai. Beda ya, gimana beda? Kalau perempuan dia agak lebih tebal. Kenapa perempuan 3 lapis sih? Kenapa perempuan 5 lapis, laki-laki 3 lapis?
Alasannya karena perempuan lebih banyak auratnya, makanya kainnya juga lebih banyak. Karena perempuan lebih banyak auratnya. Sama juga seperti halnya penggalian kubur. Ya. Biasa kalau yang meninggal jenazah laki-laki itu cukup sedikit saja. Dalam kuburan sampai sepinggang sudah bisa. Tapi kalau perempuan minimal sedada, beda. Kalau yang meninggal laki-laki, di kuburnya kita cuma gali sepinggang sudah oke, sepinggang sudah tanam. Tapi kalau perempuan minimal sedada. Tapi sekarang juga laki perempuan sedada. Kenapa beda dalamnya? Karena setelah dilakukan penelitian ternyata mayat perempuan itu lebih bau daripada mayat laki-laki. Makanya dia lebih dalam dikuburkan. Secara ilmu kedokterannya. Tapi kalau di sini laki kan perempuan kan tetap ukurannya sama. Ya, sudah. Oke, kita lanjut. Tata cara mengkafani jenazah ini yang paling penting. Ya. Ini dimana setiap siswa dituntut untuk bisa melakukan, untuk bisa tahu tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, persiapkan kain kafan sekitar 12 meter. Sebenarnya panjang kain kafan itu tergantung si mayit. Kalau mayitnya orangnya tinggi, berarti bisa lebih 12 meter. Tapi rata-rata kan kita kan orang Indonesia kan cuma 160, 150, 170 ya. Bahasa katanya 1 meter kotor gitu. Jadi kalau 2 meter sudah cukup. 2 meter. Berarti kalau 3 lapis cuma 6 meter. Basahannya, kemudian bajunya, semuanya cukup 12 meter. Tapi kalau orangnya tinggi ya, kebutuhannya tergantung tinggi orang tersebut. Kemudian kapur barus ya, dan kapas ya, kapur barus dan kapas dipersiapkan. Yang kedua, potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain untuk jenazah perempuan. Setelah ada kain kafan potong. Kalau laki-laki 3 lapis, diukur dulu jenazahnya, dikasih lebih sedikit untuk tali ikat tali pocongnya, baru dipotong. Kalau laki-laki 3, perempuan 5. Setelah itu buatlah dari sisa potongan kain untuk membuat tali. Talinya bisa 5 sampai 7. Ya. Kalau di sini talinya 5. Ya. Kalau di tempat lain ada yang 7. Di tempat lain ada yang 3. Tapi kita pakai 5. 1 yang paling atas, 2 di sini, 3 di sini, 4 di lutut, yang kelima di bawah kaki. Kita pakai 5. Ya. Tergantung perlu berapa banyak talinya. Karena terkadang kalau semakin besar jenazahnya, maka perlu semakin banyak talinya supaya kain kafannya tidak terbuka. Ya. Kemudian bikin bajunya, sorbannya atau kerudung dan cawas. Jadi setelah kain itu ada juga baju si mayat. Ada bajunya, kemudian ada roknya atau basahan. Ya, dia kasih pakai basahan bajunya, baru dibungkus pakai kain kafan ini. Oke, lanjut. Caranya bagaimana? Yang pertama diletakkan itu talinya, ya. 5 tali diletakkan dulu di lantai, 5 tali susun dia, 1 di bagian atas kepala, 2 di bagian dada, 3 di bagian perut, 4 di daerah lutut, yang 5 di bawah telapak kaki. Kemudian baru taruh kainnya. Lapisan pertama selesai, lapisan kedua selesai, lapisan ketiga selesai sampai lapisan kelima. Setelah itu taruh bajunya, taruh basahannya dan sorban. Setelah itu baru letakkan dan posisikan jenazah di atasnya. Baru ambil jenazah, taruh di atasnya. Sesuai tadi dengan urutan. Ya. Kasih pakai bajunya, cawatnya, sorbannya. Ya. Baru pasang kapas-kapas ya. Kapas di matanya, di mulutnya, telinganya, ya. Di tangannya, kemudian di tempat daerah kemaluannya taruh kapas. Ya. Baru dibungkus. Ya. Itu tuh ya, 8 tutup lubang hidung, telinga, mata dan lainnya dengan kapas. Ditutup itu. Supaya tidak ada alat yang masuk. Ya. Lanjut. Yang terakhir, pasangkan cawat, baju dan sorban dan kerudung. Kemudian mulai membungkus jenazah dengan rapi. Yang sebelah talikan kain kafan dengan posisi simpul berada di sebelah kiri. Jadi dalam mengikat kain kafan itu jangan diikat mati, tapi diikat simpul. Kenapa? Karena pada saat jenazah kita kuburkan, itu tali ikatnya harus dibuka kembali. Ya, tidak boleh, harus dibuka kembali.
Kalau di Jawa biasanya mitosnya kalau orang meninggal dikubur, tidak dibuka kayak apa tali pocongnya jadi pocong. Ya. Padahal tidak. Kenapa? Dia tanpa setengah mati. Kenapa? Karena orang kalau dikubur dia akan membengkak. Ya. Bengkak baru buang, picah, ular keluar. Makanya dibuka supaya pas dia bengkak itu tidak tertahan dengan kayu. Semua mayat, semua bangkit itu gitu. Hari pertama antero, kedua, ketiga sudah boleh bengkak. Ya. Nanti hari ke-5, 6 baru dia picah baru ular keluar. Sama seperti juga manusia begitu, makanya dibuka kain kafannya. Selanjutnya, sekianlah penjelasan sedikit dari Pak Guru tentang fardu kifayah. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, harus bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tentang fardu kifayah. Ayo silakan yang bertanya. Lagi? Ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada. Sudah mengerti berarti nih? Sudah paham? Baik, kalau Pak Guru ada di rumah tetangga ada yang meninggal, sudah bisa terjun? Hah? Bisa seperti ke semua dikasih kapan? Sudah benar, oke. Kalau ada yang bertanya, Pak Guru akan bagi kelompok dan Pak Guru akan berikan tugas. Silakan, saya kira yang bertanya. Kalau kaca tenggelam itu termasuk mati syahid. Orang yang meninggal, ada hadisnya, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal sakit perut, ya. Orang yang meninggal tenggelam, tapi kalau betul-betul murni tenggelam karena bunuh diri, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Dia mendapatkan pahala mati syahid. Tapi kalau dapat jenazahnya, tetap dimandikan dan dikafankan, kecuali pas dapat sudah bengkak. Ya. Tenggelam hari ini, 5 hari baru dapat, itu tidak perlu dapat, tanpa mayat kubur. Tapi kalau pas tenggelam langsung dapat, walaupun jadi itu seperti mati syahid, tetapi tetap dimandikan dan dikafankan kecuali sudah bengkak. Memang ada hadisnya, orang yang mati dalam keadaan tenggelam itu syahid. Ya. Tetapi jangan kita bunuh diri. Ya. Kalau ada cerita tentang masalah orang tenggelam, ya. Ada orang soleh. Tidak semua orang yang mati tenggelam syahid, ya, tapi orang-orang soleh saja. Ya. Orang-orang soleh saja. Ada orang soleh ini dia melakukan perjalanan dari kampung ke kampung sebelah pakai perahu. Sampai di tengah jalan perahunya bocor. Bocor akhirnya dia perahu terbalik, dia tenggelam. Ya. Tolong dia mau tenggelam. Dia lihat kiri kanan orang tidak ada di tengah lautan, orang tidak ada. Ya. Semua tenggelam itu. Tiba-tiba ada satu orang yang datang menyelamatkan dirinya, di bawah ke darat. Akhirnya dia batal meninggal, selamat karena dia tolong. Dia bilang, terima kasih Bapak telah menolong saya. Dia bilang, jangan berterima kasih, saya ini setan. Dia kaget, masa setan? Betul, saya ini setan. Tanya, kalau engkau setan, kenapa engkau tolong saya dari tenggelam tadi? Apa kata setan? Karena saya tidak mau engkau mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang meninggal akan mati dalam keadaan syahid, dan orang yang mati syahid tempatnya di surga. Kata setan, saya tidak mau masuk surga. Makanya saya tolong gitu. Ya, ada hadisnya itu. Itu hadisnya sorry. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok, ini agak rame, kita bagi 4 kelompok. Pak Guru mau semuanya berdiri. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi hitung 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kembali ke 1. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kembali ke 1. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 3. Oke, berarti ada kelompoknya 4 orang, ada 3 orang. Yang satu sebelah sini, yang satu. Yang hitung 1 di sebelah sini. Yang satu, siapa yang satu? Yang satu sini. Oke. Yang 2 sebelah sini.
Ini yang dua sebelah sini. Yang tiga sebelah sini. Ini berapa? 1, 2. Yang tiga mana? Nah, tiga di sini. Tiga laki-laki semua ini. 4, 4 di sini. Kenapa saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu orang di sini. Yang ini. Saya tidak, saya. Ya, oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian duduk ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 sebelah sini, 4 di belakang. Tetapi atur kursinya berbentuk Bulat. lingkaran. Oke, silakan. Kursinya berbentuk lingkaran. Oke, kita perlu bagi dulu ya. Kita perlu perwakilan kelompok 3 ya. Jadi ya, itu modulnya bagi temannya. Itu modulnya. Tidak apa-apa kan kelompok kok. Nah, ini Pak Guru bagi LKPD-nya. Perwakilan satu, perwakilan. Sekarang semuanya coba buka LKPD-nya. Buka di LKPD-nya ada tugas diskusi. Yang halaman yang ketiga itu lembar ketiga. Ya. Lembar ketiga ada 3 hal yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan hukum fardu kifayah. Yang kedua, jelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, jelaskan tata cara mengkafani jenazah. Ya. Yang pertama kita tidak pakai, kita pakai yang dua saja. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 dia kerjakan yang nomor 2, diskusikan yang nomor 2. Kelompok 1, kelompok 3 diskusikan yang nomor 2. Kemudian kelompok 2 dan 4 dia diskusikan yang nomor 3. Ya. Kemudian hasil diskusinya ditulis di LKPD halaman terakhir. Ada tidak? Halaman terakhir. Tulis nama kelompoknya, tulis anggota kelompoknya, kemudian hasil diskusinya. Kemudian setiap kelompok akan maju untuk presentasi hasil diskusinya. Minimal 2 orang wakil. Ya. 1 dan 3 yang kedua didiskusikan. Kalau 2 dan 4 yang ketiga didiskusikan. Tata cara kapan ini? Oke, silakan berdiskusi. Tulis di lembar diskusinya. Tulis nama kelompok, anggota kelompok dan hasil diskusinya di kolom ini. Silakan. Oke, silakan diskusikan.
Simpan HP dulu. Di kelompok masing-masing. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya, sebelum maju presentasi 15 menit. Bagaimana? Kerja di lembar ini. Satu orang saya yang tulis mewakili itu. Iya. Kan yang dibaca itu nanti. Lumayan ya, sudah mau 1 jam ya. Nanti yang tulis biar bisa saja. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1 yang nomor 2. Tata cara. Ada di sini jawabannya. Iya. Tulis. Gimana saya? Tapi yang Bapaknya sama khusus yang sama. Ada bapak dengan itu semuanya kalau bungkus itu dompet itu Berarti itu sudah. ada nanti satu orang saja yang tulis toh perwakilan. Aku kasih waktu 10 menit sebelum kita presentasi. Nanti setiap kelompok tunjuk temannya 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kalau bisa ada ceweknya, ada cowoknya begitu. Jangan cewek dua-dua. Oh iya. Bisa duit ya. Dengan sana Ningsir dengan ini bisa. Ya. Ini juga ya perwakilan nanti perempuan 1, laki-laki 1 yang maju depan itu presentasi. Ya. Mari sudah ya? Ini juga presentasinya 1. Berarti Muhammad Faris dengan Rizda. Itu kemarin sudah? Itu kemarin sudah? Belum kemarin? Itu sudah kemarin? Oke, silakan diskusikan. Panas. Pak Guru habis bertanya. Pak Guru. Ya. Kapur baru itu. Kapur barus itu biasanya kita beli taruh di lemari yang yang Tapi biasanya kalau dalam majikan jenazah kita beli kapur barus, air kapur barus tujuannya begitu supaya serangga-serangga tidak masuk ke di apa lakukan kan? Ya Pak Guru Barus kan dia wangi. Yang masih bingung boleh bertanya ya, yang masih bingung boleh bertanya. Nanti setiap temannya maju berarti kelompok yang lain siapkan 1 pertanyaan. Ya? Jadi setelah presentasi ada yang tanya, jangan diam saja, tanya. Di atas derajat jadi 1, 2, 3 sudah banyak kanan
atas tangan kiri. Titik tangan kiri titik. Titik ini. Presentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok yang lain nanti siapkan satu pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Yang duluan kelompok 4. Kelompok 4 duluan maju untuk presentasi. Silakan. Satu orang perempuan, satu lagi. Atau boleh juga perempuan dua-dua. Perkenalkan nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Kelompok yang lain, gantikan namanya, presentasi. Oke, perkenalkan nama kelompoknya dengan anggotanya berapa orang. Oke, yang lain siapkan pertanyaan. Ya, lihat anggota siapa. Oke, silakan. Suaranya besar. Yang lain diam ya. Kelompok yang lain diam, dengarkan nanti pertanyaan. Oke, silakan. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kenapa dulu? Nama kelompoknya? Nama kelompok Safira, Febi, Ilham, Silakan. Yang diskusikan mengenai apa tadi? Diskusikan mengenai ini apakah panggilan tata cara mengungkapkan penjelasan. Oke, silakan. Buka masker dulu, Pak. cara Oke, ini bisa. Nah, sudah. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat
mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Makasih. Oke, yang bertanya silakan. Tadi itu hasil diskusi kelompok 4. Ringkas, padat, jelas, dan tepat. Ayo pesan bertanya apa? Kelompok lain yang bertanya silakan. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Apa? Sama kelompoknya, sama pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan bagian-bagian kain kafan untuk jenazah laki-laki. Apa? Bagian-bagian kain kafan untuk jenazah laki-laki. Bagian apa ikat dia tuh kan? Apa saja? Kalau bagian ikat dari kepala, dada, perut, ada 5 ya. Perut, apa? Kaki sama di bawah telapak kaki. Oke, kalau teman kelompoknya bisa jawab silakan. Apa kan? Setuju? Jawabannya puas? Puas. Temannya kelompoknya bagian-bagian kain kafan jenazah laki-laki. Hah? Oke, Bang jawab ya. Bagian kain kafan jenazah laki-laki yang pertama, jenazah laki-laki itu kain kafannya terdiri dari 3 lapis. Ya. Kemudian ada sorbannya, ada bajunya, ada cawatnya. Kemudian dengan talinya. Oke? Kelompok lain yang bertanya? Tidak ada? Kelompok 3? Tidak ada? Kelompok 4? 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan. Selanjutnya kelompok 1. Orang, oke. Perkenalkan nama kelompoknya, kemudian kelompoknya siapa? Kelompok lain siap-siap untuk pertanyaan. Pertanyaannya yang dari soal itu saja. Ya, ada di atas. Oke, perkenalkan nama kelompoknya, baru bacakan kasus di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, serius. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami berjudul menjelaskan tata cara memasukkan jenazah sesuai dengan syariat Islam dan juga Memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah. Apa? Ya. Baca. Maju saja. Memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah itu orang Islam. Apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Tidak wajib walaupun sedikit. Bukan mati cair, mati. Ya. Bukan mati. Mati dalam keterangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Silakan kelompok 2 bertanya. Syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Ya. Bisa, yang ketok aja itu yang syarat siapa? Iya.
memandikan kecuali suami atau mahramnya apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, semua istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Bagaimana? Ya, jelas. Memandikan, syarat-syarat memandikan jenazah itu 3. Ya, ada 3. Yang pertama, jenazahnya beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati dalam keadaan syahid. Jadi jawabannya agak kurang pas. Oke? Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke alatnya. Selanjutnya kelompok 2. Kenalkan dari kelompok berapa anggota kelompoknya? Serius ya, serius. Kami dari kelompok 2, anggota kami bersama lain Syekhina, Yusri, dan Musnawati. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agak cepat semua ya. Yang lain siapa pertanyaan? Jelaskan dengan cara mengkafankan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam dan benar gimana? Cara mengkafankan adalah mengkafankan kain kafan sehelai dengan menghabiskan kapur batik pada setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengasahaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengasahani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Sebagai pengingat bahwa seorang pasti akan meninggal. Dua, persaudaraan dalam silaturahmi. 4, menunjukkan sifat tolong-menolong. 5, menghilangkan sifat sombong. Oke, itulah hasil presentasi kelompok 2. Yang bertanya silakan. Berapa? Kelompok 3 belum bertanya. Silakan. Kelompok 3 bertanya. Oke, bertanya silakan. Masalah mengkafankan jenazah ya? Mengkafankan jenazah. Tanya. Wih. Nomor 9. Oke, kelompok 3 bertanya. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apabila si mayit tidak meninggalkan harta untuk membeli kain kafan dan tidak ada sanak saudara, maka kain kafan si mayit boleh diambil dari. Kalau si mayit tidak ada harta, baru tidak ada saudaranya, kira-kira kain kafannya ambil di mana? Begitu. Jika boleh tidak mampu, boleh diambil dari buah pagi atau KTP atau RW. Oh ya, benar. Jadi kalau tidak mampu, tidak ada, berarti boleh diambil dari kas masjid, kas RT atau RW dengan cara yang sah. Kalau tidak ada juga, maka orang kaya di lingkungan tersebut wajib membantu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 3. Silakan. Ya, perkenalkan diri, nama kelompoknya, baru baca hasil diskusinya. Kelompok lain dengarkan dengan baik, kemudian kasih pertanyaan ya. Semuanya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok Promisi, Hasmiati, Wahyu, Vero, Purwanto. Cara wajib memandikan jenazah itu Islam. Apapun aliran
hisab ras, suku dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Bukan mati syahid, mati dalam peperangan yang membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaknya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada, semua suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, semua istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Oke, itu dia diskusi kelompok 3. Yang bertanya silakan. Tentang memandikan jenazah. Kelompok belum bertanya. Kelompok 4, kelompok 4, silakan bertanya. Bagaimana cara Berdiri, bertanya lagi. Bagaimana cara kasih keluar kotoran dari tubuh? Bagaimana cara mengeluarkan kotoran di dalam perut mayat? Ya? Kan sebelum dimandikan kita kasih keluar kotorannya dulu. Bagaimana cara kasih keluar kotorannya? Duduk di mayat. Terus? Bukan yang ini, Cara mengeluarkan kotorannya pertama mayatnya agak diberdirikan sedikit, baru bagian perut di bawah ditekan dari terus supaya kotorannya keluar. Oke, ada lagi? Kelompok lain? Silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, berdiri. Terus tanya. Wanita yang menikah saat melahirkan harus dimandikan padahal mati pada saat melahirkan adalah Kenapa wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan harus dimandikan? Padahal dia meninggal dalam keadaan syahid. Bisa? Kalau dia beri jawab, perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu dia dihitung seperti mati syahid. Dia dihitung seperti mati syahid, tetapi bukan mati dalam keadaan syahid. Maksudnya apa? Maksudnya pahalanya sama seperti orang yang mati syahid, tetapi hukum memandikannya seperti biasa. Sama seperti kita, kalau membaca surat Qul Huwallahu 3 kali, maka pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Tetapi kalau kita baca betul Al-Quran itu pahalanya berbeda. Maksudnya mereka yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu meninggal mendapati keutamaan mati syahid, tetapi bukan dalam keadaan syahid. Yang dalam keadaan itu adalah berperang, tapi keutamanya mereka dapat. Sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumatnya orang miskin itu sama seperti ibadah haji. Bukan berarti asal harus haji karena sudah sholat Jumat, tidak. Dia dapat keutamanya keutamaan haji, tetapi tetap harus melaksanakan haji. Sama seperti yang mati dalam keadaan melahirkan. Bisa ya? Lagi silakan. Kelompok 1. Berdiri. Lari sini. Silakan. pergerakan saya dari satu makanan kemudian bersih. Ada berapa hal yang harus diperhatikan sebelum mayat dimandikan? Ada berapa hal yang harus diperhatikan? Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan sebelum mayat dimandikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mayat dimandikan. Yang tadi sudah termasuk syarat-syaratnya. Iya, apa syarat-syaratnya sebelum memandikan jenazah? Yang pertama, terus itu sudah masuk tata cara memandikan. Tapi kalau sebelum dimandikan yang diperhatikan pertama, ya, beragama Islam, didapati tubuhnya, kemudian bukan mati dalam keadaan syahid. Oke,
Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, tadi hasil diskusi masing-masing kelompok mengenai tata cara memandikan ataupun mengkafani jenazah. Ya. Dari hasil diskusi tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwasanya dalam memandikan jenazah sebelum dimandikan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ataupun harus diketahui syarat-syaratnya. Ya. Sebelumnya syarat jenazah yang boleh dimandikan ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Apapun ormasnya, kalau dia Muslim tetap dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun cuma sedikit. Yang ketiga, tidak mati dalam keadaan syahid. Kemudian juga tata cara memandikan itu sepakat ya. Yang pertama, jenazahnya diletakkan di tempatnya tertutup. Ya. Yang tertutup dulu. Kemudian ada basahan ya. Ada basahan untuk auratnya. Kemudian letakkan di tempatnya tinggi. Sebelum dimandikan, kasih keluar dulu kotorannya. Kemudian bersihkan mulutnya. Kasih bersih najisnya, baru diwudukan. Setelah itu baru disiram 3-5 kali sampai kita yakin semuanya basah. Ya. Tadi kebanyakan kelompoknya tidak sampai situ, dia langsung yang terakhir. Langsung disiram selesai. Tapi ada urutan-urutannya. Begitu juga halnya dengan mengkafani jenazah. Sebelum dikafani, perhatikan kain kafannya itu. Jangan sembarang-sembarang. Kalau bisa jangan kain kafan yang hutang ataupun ambil dari orang lain. Makanya kain kafan itu dibeli pertama dari uang si mayit. Kalau tidak ada, berarti yang menafkahkannya. Kalau tidak ada, berarti boleh dari kas masjid, RT atau RW. Kalau tidak ada, berarti orang kaya yang di situ boleh. Kalau tidak ada, bagaimana? Bagaimana? Jenazahnya tidak ada uangnya, saudaranya tidak ada, kas masjid, RT RW tidak ada, kemudian tidak ada orang kaya di situ. Bagaimana cara kafannya? Kalau tidak sama sekali maka dikafankan dengan pakaian yang ada. Kalau tidak, boleh juga pakai pakaian dia. Contohnya seperti paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Dia meninggal pada saat perang Badar, ya. Ditolak, ya, tembus, meninggal. Pas mau dikafankan, kain kafannya tidak ada. Kain kafannya cuma sepotong. Akhirnya Hamzah paman Nabi bin Abdul Muthalib dikafankan. Kalau ditutup kepalanya, kakinya keluar. Ditutup kakinya, kepalanya keluar karena kainnya pendek. Akhirnya sahabat tutup kepalanya pakai kain kafan, kemudian kakinya pakai ikat. Itu kalau tidak ada sama sekali. Tapi intinya hasil diskusi kelompok 1, 2, 3 dan 4 mengenai tata cara memandikan dan mengkafan jenazah sama. Ya, Pak Guru harap semuanya mengerti cara memandikan dan mengkafankan supaya suatu saat di lapangan kita bisa mempraktekannya. Di lapangan kita bisa membantu kalau ada kemalangan di lingkungan kita. Bisa ya? Oke. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, Pak Guru yang bertanya, kira-kira bagaimana pelajaran kita kali ini? Ya, tentang kematian. Jelas. Jelas ya? Jelas ya, saya jawab ya? Tapi kayaknya kira-kira kalau disuruh praktek ini bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira kalau di lingkungan tempat tinggal kita ada yang meninggal, bisa atau tidak? Bisa. Terkadang kita bisa. Kita tahu teorinya, kita tahu prakteknya. Terkadang kita tak tahu. Iya. Saya juga pernah. Terkadang tak. Tapi usahakan kalau yang meninggal orang dekat kita, keluarga kita, saudara kita, kalau kita bisa kita maju. Kenapa? Itu lebih utama. Ya. Itu lebih utama. Jadi kalau jenazahnya perempuan yang kasih mandi, yang kasih kafan, perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki. Tapi kalau misalnya istri, suaminya boleh mengkafankan, suaminya boleh memandikan. Sebenarnya juga kalau suami, istrinya boleh memandikan, istrinya boleh mengkafankan. Tapi kalau tidak boleh. Kecuali jenazahnya masih anak kecil. Ada anak laki-laki umur 4 tahun, 5 tahun meninggal. Berarti ibunya boleh kasih mandi atau perempuan boleh. Kenapa? Karena dia belum balik. Tetapi diutamakan sesama laki-laki atau sesama
perempuan. Kenapa dalam penyelenggaraan jenazah harus dimandikan oleh keluarga dekat supaya keluarga yang memandikan bisa hati-hati dan bisa lebih bersih dan terampil. Karena kalau orang lain kan sebalas-balas, kalau keluarganya sebalas-balas. Ya. Pak Guru harap materi ini bisa dipahami dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di LKPD yang Pak Guru kasih ada soal. Ya. Halaman keempat, coba dibuka semua soalnya. Ada soal halaman keempat. Ini soalnya soal individu, soal perorangan. Ya. 10 nomor harus dikerjakan. Ya. Berhubung waktu kita tinggal sedikit, maka untuk soal di LKPD ini menjadi pekerjaan rumah. Nanti dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan baru dikumpul di Pak Guru. Bisa? Ada pertanyaan? Sebelum kita ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kali ini Pak Guru anggap cukup dan Pak Guru rasa semuanya sudah mengerti. Tadi kita memulai dengan doa, maka kita menutup pelajaran kita juga dengan doa. Tetapi sebelum kita tutup, Pak Guru mau kursinya dirapikan seperti tadi. Ayo, rapikan kursinya seperti tadi. Tadi yang pimpin doa pembukaan laki-laki, sekarang yang tutup perempuan. Ya, Cailah, mari. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama, sebelum Pak Guru akhiri, kita sama-sama baca hamdalah, kemudian doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka